Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fihi al-Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ma'asyiral muslimin, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari yang barokah ini, yaitu kemuliaan dan keagungan bulan Ramadan. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara bulan Ramadan, maka yang terbesit dalam pikiran kita ada keutamaan dan kemuliaan yang terkandung di dalam bulan suci Ramadan. Seperti ayat yang kita bacakan dalam muqaddimah tadi, yang Allah cantumkan di surah Al-Baqarah 183, yang bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah. Jadi yang disuruh untuk berpuasa itu hanya orang yang beriman. Kalau yang tidak beriman tidak dipanggil oleh Allah, tidak diperintahkan untuk berpuasa. Kutiba 'alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana Allah wajibkan terhadap orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, keagungan dan kemuliaan bulan suci Ramadan sangat banyak sekali. Maka bulan Ramadan disebut dengan Syahrul Tarbiyah, Syahrul Maghfirah, Syahrul Ramadan, Syahrul Quran, yang di dalamnya penuh dengan kemuliaan yang Allah sengaja khususkan untuk bulan suci Ramadan. Pertama, dalam kategori waktu. Di dalam bulan suci Ramadan, seluruh waktu yang ada di dalam bulan Ramadan 24 jam adalah waktu yang mustajab doa. Kalau di luar bulan suci Ramadan, waktu-waktu mustajab itu di saat-saat tertentu. Misalnya di saat ketika selesai azan, di saat ketika sepertiga malam, di saat ketika sedang dalam situasi hujan. Tetapi kemuliaan kalau di bulan Ramadan, semua waktu itu mustajab untuk doa. Kemudian yang kedua, kategori tempat. Kategori tempat adalah di dalam bulan suci Ramadan, seluruh tempat itu mustajab doa. Itu seluruh tempat itu mustajab. Kalau secara dalil, baik di dalam hadis ya, dalam riwayat yang kita temukan bahwa tempat-tempat mustajab itu hanya ada di tempat yang tertentu. Seperti misalnya tempat Makkatul Mukarramah. Ini adalah tempat yang mustajab doa. Tetapi kalau di bulan suci Ramadan, dimanapun kita berdoa, dimanapun kita meminta kepada Allah, insya Allah Allah akan kabulkan. Di mana tempat mustajab doa itu? Tempat mustajab doa itu ada di Makkah, ada di Hijr Ismail, ada di Raudhah, yang dikatakan dalam sabda Nabi, Raudhah antara mimbarku itu kan Raudhah namanya, adalah
miryadil jinan, adalah taman-taman surga. Diumpamakan oleh Rasul bahwa raudhahnya Rasul itu adalah taman surga. Maka karena kemuliaan Ramadan ini, karena memang kita semua tidak bisa sampai ke Makkah, tidak semua orang bisa melaksanakan haji, melaksanakan umroh, maka Allah berikanlah satu bulan yang namanya bulan suci Ramadan. Bagi kita yang tidak mampu, ya kita bisa mendapatkan waktu yang mustajab dimanapun kita berada. Nah, jadi kalau kategori tempat tadi itu hanya khusus di Makkah, Madinah, Palestina. Tapi kalau kategori waktu, di mana saja pun di bumi Allah ini, di belahan dunia manapun, itu mustajab doa. Maka mari kita, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, kita manfaatkan bulan Ramadan. Kita pergunakan, maksimalkan bulan suci Ramadan ini. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan waktu-waktu yang barokah ini, waktu yang penuh dengan keagungan dan kemuliaan ini, supaya kita tidak sia-sia melaksanakan bulan Ramadan. Dalam sebuah ayat yang Allah abadikan dalam Al-Quran, yang mana bunyinya, la yai'asu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Jadi kita sebagai muslim tidak boleh berputus asa, tidak boleh kita pesimis. Akan tetapi kita diajarkan dalam Al-Quran, diajarkan dalam hadis itu supaya optimis, punya harapan, punya cita-cita yang tinggi. Nah, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada soal kemuliaan dan keagungan Ramadan. Selain daripada waktu tadi, bahwa di dalam bulan suci Ramadan ada satu bulan, satu hari, yang mana satu hari ini disebut dengan malam Lailatul Qadar, sampai diabadikan oleh Allah dalam satu surah dalam Al-Quran. Inilah yang disebut dengan surah Al-Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Di bulan Ramadan ini ada yang namanya bulan di hari Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahri, kata Allah. Yang mana malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Coba kita bayangkan jamaah, kalau malam Lailatul Qadar ini kita dapatkan ketika kita beribadah, lebih baik dari 1000 bulan. Tapi memang Lailatul Qadar ini dirahasiakan oleh Allah, karena khawatir kita ini kan umat Muhammad cari yang mau enaknya saja. Terkadang mau mengakal-akalin kan, pahala pun mau dihitung-hitung. Nah, kalau disebutkan oleh Nabi, khawatir umatnya nanti yang beribadah hanya saat Lailatul Qadar saja, selain itu tidak beribadah. Dia pakai logika matematisnya. Udahlah, saya cukup beribadah satu malam saja sudah setara dengan 1000 tahun. Nah ini makanya dirahasiakan oleh Allah, dirahasiakan oleh Rasul, tapi dikasih tanda-tanda. Tanda-tandanya di malam ganjil Ramadan. Dan dia di mana di malam-malam ganjil itu kita disunnahkan untuk iktikaf, disunnahkan untuk berzikir, karena siapa tahu nanti ketika kita sedang beribadah mendapat pahala Lailatul Qadar. Baik, itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kemuliaan dan keagungan di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan untuk senantiasa mampu menjalani
rangkaian ujian-ujian, ya. Pasti yang namanya puasa penuh dengan ujian. Minimal ujian latihan kesabaran. Minimal ya terhadap anak, terhadap istri. Nah, ini kalau kita tidak bisa sabar, ini ujian-ujian kemuliaan ini kita bisa terlewatkan. Maka dari itu kita latih diri kita, karena sejatinya juga bulan Ramadan ini adalah syahrut tarbiyah. Apa makna syahrut tarbiyah? Bahwa bulan Ramadan ini disebut juga dengan bulan yang penuh dengan nilai-nilai pendidikan. Nilai-nilai pendidikan terhadap orang yang melakukan siam Ramadan. Nah, jadi syahrut tarbiyah ini untuk melatih kita, baik melatih rasa sabar, karena memang Nabi sudah memesankan kepada kita la taqdab, ya, jangan marah, jangan sedikit-sedikit terpancing marah. Nah, ini pemirsa jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau perut dalam keadaan kosong memang gampang sekali terpancing amarah. Nah, ingat, Anda sedang berpuasa. Jangan rusak nilai ibadah puasa Anda karena terpancing oleh amarah. Katakan kalau ada orang yang membuat hati Anda jengkel, membuat Anda terpancing amarahnya, katakan saya sedang berpuasa. Kalau ada orang yang mengajak untuk berkelahi, mengajak untuk bertengkar mulut, katakan saya sedang berpuasa. Maaf saudaraku, saya sedang berpuasa. Nah, ini yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka ketika kita mampu melewati ujian-ujian ini, melewati rintangan-rintangan selama Ramadan, inilah yang Allah tegaskan di dalam surah Al-A'la, yang mana Allah menjelaskan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang mensucikan hatinya, di surah As-Sam, ya, mohon maaf. Wa qad khaba man dassaha, dan merugi orang yang mengotorinya. Maka sejatinya bulan Ramadan ini adalah bulan pensucian hati, pensucian pikiran, dan pensucian segala bentuk-bentuk yang ada noda-nodanya. Maka lewat kemuliaan dan keagungan inilah sengaja Allah berikan kepada kita umat Muhammad untuk mengejar keutamaan tersebut. Sehingga dengan kita mendapatkan keutamaan dari bulan Ramadan, insya Allah kita akan mendapatkan keberuntungan. La'allakum tattaqun, kata Allah, supaya bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu, inilah yang akan beroleh kemenangan. Inna akramakum indallahi atqakum, di dalam surah Al-Hujurat 13. Yang paling mulia di sisiku, kata Allah, ialah orang yang paling bertakwa. Tentu pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, kalau sudah dimuliakan oleh Allah, apalagi tentu kita akan bahagia, selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita bisa mengambil kemuliaan dan keagungan di bulan Ramadan 1442 Hijriah ini, hingga nanti kita termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang memperoleh kemenangan di hari Idul Fitri. Maka kenapa disebut Idul Fitri? Karena Idul Fitri itu adalah sejatinya orang-orang yang menang melewati ujian-ujian dan rintangan selama bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung di dalam menjalani bulan Ramadan kali ini. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallah minna wa minkum. Selamat menjalankan ibadah puasa 1442 Hijriah.